Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Saleh. Saya dari kelas 5F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Hubungan antara tingkat perhatian orang tua dan minat belajar dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas 3 SD. Baik, yang pertama yaitu bab 1, latar belakang masalah. Keluarga mempunyai peranan dan tanggung jawab utama atas perawatan dan perlindungan anak sejak bayi hingga remaja. Pengenalan kepada kebudayaan, pendidikan, nilai dan norma-norma kehidupan bermasyarakat dimulai dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, orang tua harus mampu menjadi tauladan bagi putra-putrinya. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak sebelum anak itu mengenal lingkungan luar. Maka orang tua harus memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya agar memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelajar. Orang tua yang terdiri dari bapak dan ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Untuk perkembangan kepribadian anak-anak yang sempurna dan serasi, mereka harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam suatu iklim kebahagiaan, penuh kasih sayang dan pengertian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat perhatian orang tua siswa SD. Yang kedua, bagaimana minat belajar siswa kelas 3 SD. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara tingkat perhatian orang tua dan minat belajar dengan prestasi belajar pada siswa kelas 3 SD. Bab 2 yaitu landasan teori. Karakteristik siswa kelas 3. Karakteristik kelas 3 Piaget dan Nui Nasution mengemukakan fase perkembangan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, fase sensorimotori, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Aktivitas kognitif selain sensorimotori didasarkan atas pengalaman langsung melalui panca indera. Yang kedua, fase intuitif atau praoperasional, yaitu dari usia 2 sampai 7 tahun. Fase ini untuk perkembangan bahasa dianjurkan orang dewasa bercakap-cakap dengan anak, membacakan cerita-cerita, mengajarkan nyanyian dan sajak. Yang ketiga, fase operasional konkret, dari usia 7 sampai 11 tahun. Fase ini menurut Piaget menunjukkan suatu perorganisasi dalam struktur mental anak. Dan yang keempat, fase operasi formal, dari usia 11 sampai 16 tahun. Dalam fase terakhir ini, yang kira-kira jatuh bersamaan dengan masa pubertas, anak-anak dapat mengembangkan pola-pola berpikir formal sepenuhnya. Selanjutnya, belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat, bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan siswa dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kata belajar itu ada pengertian yang terkandung di dalamnya. Pengertian dari kata belajar itulah yang perlu diketahui dan dihayati. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau intensional. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang.
Selanjutnya ada prestasi belajar. Yang pertama, pengertian prestasi belajar. Menurut Jalal bahwa prestasi belajar siswa adalah gambaran kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar, biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, kerangka berpikir. Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggak-lenggak, dan perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek, atau sedangkan orang tua dalam pengertiannya adalah ayah, ibu kandung, atau orang tua, orang yang dianggap tua. Hipotesis tindakan. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat perhatian orang tua dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD. Yang pertama, HI, hipotesis alternatif. Ada hubungan antara tingkat perhatian orang tua dengan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD. Yang kedua, HO, hipotesis nihil. Tidak ada hubungan antara tingkat perhatian orang tua dengan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 3 SD. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 6 Popayato di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa sekolah yang berada di wilayah pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Waktu penelitian yaitu penelitian ini direncanakan selama semester ganjil tahun 2020 yang dimulai dengan pengajuan judul sampai dengan penyelesaian penulisan laporan penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Variabel penelitian. Variabel merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat merupakan suatu akibat yang keadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang secara sengaja dipelajari pengaruhnya terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang pertama, perhatian orang tua atau disimbolkan dengan X1. Yang kedua, minat belajar atau disimbolkan dengan X2. Variabel terikat, prestasi belajar siswa yang diadakan berupa nilai tes yang diperoleh setelah proses pembelajaran sebagai pencapaian proses pembelajaran atau disimbolkan dengan Y. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi adalah biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Yang kedua, metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara penghimpun data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip, bagan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, metode angket. Metode ini digunakan untuk mengungkap data tingkat perhatian orang tua dan tingkat pengalaman agama Islam siswa. Angket yang dipakai merupakan angket berstruktur, yaitu jawaban yang diajukan sudah disediakan dengan pertanyaan,
bersifat tertutup. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis instrumen. Analisis instrumen adalah analisis untuk menguji apakah instrumen tersebut layak atau tidak sebagai alat ukur penelitian. Analisis tingkat kesukaran. Suatu tes tidak boleh terlalu sulit dan tidak boleh terlalu mudah. Tingkat kesukaran butir soal merupakan proporsi peserta tes yang menjawab benar terhadap butir tersebut. Selanjutnya, analisis daya beda. Daya pembeda soal adalah kemampuan butir soal untuk membedakan antara murid yang berkemampuan tinggi dengan murid yang berkemampuan rendah. Selanjutnya, analisis validalitas. Validalitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.